Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan gereja kita HKBP Resort Surabaya. Hari ini kita telah tiba di hari Sabtu tanggal 28 September tahun 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 5 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Dalam bahasa Batak dikatakan, alai dang diloas, didok matuibana, muli maho tuak kasih solhotmu, pajojor ma tunasida gudang ni nabinahen ni Tuhani tuho, dohot pangasiina diho. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats renungan kita hari ini merupakan jawaban Yesus atas permintaan seseorang yang telah memperoleh kesembuhan dari Yesus, karena ia telah kerasukan setan sebelumnya di daerah yang dihuni oleh orang-orang Gerasa. Hal ini dapat kita baca mulai dari ayat yang pertama. Permintaan orang yang telah sembuh tersebut adalah hendak bersama dengan Yesus ketika Yesus akan meninggalkan daerah tersebut. Tidak disebutkan apa alasan dari orang yang telah disembuhkan tersebut untuk bersama-sama dengan Yesus. Tetapi yang pasti, Yesus telah menyembuhkan dia. Yesus telah mengusir roh-roh jahat yang merasukinya selama ini dengan mengusirnya, lalu hinggap pada banyak babi saat itu. Barangkali atas ketakjuban dia atau atas rasa syukur dia yang telah memperoleh kesembuhan itu. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Justru Yesus berkata kepada orang tersebut supaya dia pulang ke rumahnya, kepada orang-orang sekampungnya. Dan tentu ada yang Yesus harapkan sebagai buah dari kesembuhan yang telah diperoleh seseorang tersebut. Dengan Yesus memberitahukan dia, memerintahkan dia supaya dia memberitahukan kepada mereka, artinya kepada keluarganya, kepada orang-orang sekampungnya, tentang segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atas dia. Yesus memerintahkan dia untuk bersaksi bahwa Tuhan telah mengasihinya, yaitu dengan memberikan kesembuhan. Saudara kekasih, atas permintaan yang ditolak oleh Yesus itu, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita petik sebagai renungan kita pada hari ini. Pertama,
orang yang telah mengalami kuasa, kebaikan, dan belas kasihan Tuhan dalam hidupnya. Setidaknya seseorang di dalam nats ini menyaksikan kepada dia bahwa ada kerinduan untuk semakin mendekatkan dirinya lagi kepada Tuhan. Artinya orang yang sudah mengalami kuasa, kebaikan, dan belas kasihan Tuhan akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab ia percaya bahwa bila bersama dengan Tuhan, maka kesembuhan akan dia rasakan di dalam hidupnya. Dan dia akan berada dalam suasana hidup yang penuh dengan kedamaian. Yang kedua, kita dapat memetik pesan penting melalui firman Tuhan pagi ini, bahwa jawaban Tuhan atas permohonan kita tidak selalu ya. Sekalipun kita meyakini bahwa permintaan seseorang yang telah mengalami kuasa kesembuhan itu adalah baik, sebab dia mau selalu dekat dengan Tuhan, bersama-sama dengan Yesus, kemana Yesus akan menjalankan misi agungnya. Tetapi dalam nats ini dikatakan, Yesus tidak memperkenankannya. Artinya Yesus tidak mengabulkan permintaan tersebut. Yesus tidak memberi jawaban ya dan tidak. Tetapi Tuhan menunjukkan ada rancangan yang lebih baik, rancangan yang lebih mulia, rancangan yang lebih berharga dari seseorang yang telah disembuhkan itu. Tuhan menghendaki bahwa kesembuhan yang telah diperolehnya tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi kesembuhan itu harus disaksikan, harus diwartakan kepada orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berpesan kepada kita untuk selalu memberitakan Injil keselamatan, untuk selalu memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Mulailah pemberitaanmu itu dari lingkungan terdekat, dari keluarga, dari sahabat-sahabat, dari tetangga-tetangga, bahkan memberitakannya kepada sekeliling kita, sekitar kita. Itulah yang dapat kita petik sebagai pesan penting melalui renungan kita pada hari ini. Bersyukurlah Tuhan telah menyembuhkan kita dari kuasa dosa, kuasa iblis melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Bersyukurlah bahwa kita telah memperoleh kabar baik itu dan mempercayainya. Jangan berhenti pada dirimu, jangan berhenti pada keluargamu, jangan berhenti pada gerejamu, tetapi wartakanlah itu, saksikanlah itu, supaya semakin banyak orang yang beroleh kuasa kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Selamat berakhir pekan saudaraku, sehat selalu, usahakan tetap bahagia, bahagia dengan keluarga, bahagia dengan saudara-saudara terdekatmu. Tuhan bersamamu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Sungguh firman ini menguatkan kami bahwa kuasa Tuhan yang telah kami peroleh, Tuhan telah melepaskan kami dari jeratan kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa dunia. Kami telah beroleh kehidupan yang kekal. Kami mohon, kuatkan, tolonglah kami untuk memberitakan itu, agar semakin banyak lagi orang-orang yang memperoleh berkat Tuhan di dalam iman,
kepada Yesus Kristus. Pada hari ini, tolonglah kami Tuhan untuk mempersiapkan hati kami juga untuk esok hari kami bersekutu bersama di rumah Tuhan sebagai sesama yang telah Tuhan selamatkan. Persiapkan hati kami masing-masing untuk memberi diri dan waktu kami dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu. Amin.